Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan aplikasi Arteri. Nah, apa sih aplikasi Arteri itu? Nah, aplikasi Arteri merupakan sebuah aplikasi kearsipan elektronik yang dikembangkan untuk memudahkan dalam pengelolaan arsip. Nah, arsip elektronik ini juga memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama, untuk mengintegrasikan arsip-arsip secara elektronik dengan tujuan memudahkan pengelolaan dan penyimpanan arsip digital. Yang kedua, yaitu membantu dalam pengelolaan arsip digital, termasuk pengunduhan, pengelolaan, dan penyimpanan arsip elektronik. Nah, aplikasi ini juga bersifat open source, sehingga memudahkan untuk digunakan dan dapat diadaptasi sesuai kebutuhan. Nah, ada beberapa contoh lembaga yang menerapkan aplikasi Arteri ini. Yang pertama itu ada kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan yang kedua ada universitas-universitas di seluruh Indonesia. Nah, untuk proses penggunaan aplikasi Arteri ini membutuhkan beberapa perangkat lunak. Yang pertama itu ada Exam. Nah, Exam ini merupakan perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi dari beberapa program. Nah, Exam ini juga digunakan pada proses pembuatan database pada aplikasi Arteri. Nah, yang kedua ada Notepad++. Nah, Notepad++ ini merupakan salah satu aplikasi penyuting teks atau salah satu aplikasi yang dapat membantu bekerja untuk mendeteksi sumber-sumber dari kode-kode terkait. Nah, untuk Exam Control Panel ini saya menggunakan Exam Control Panel yang F3.2.2. Nah, kemudian ada aplikasi Arterinya sendiri. Untuk link dari aplikasi Arteri, Exam, dan Notepad++, saya taruh di link deskripsi di bawah ini ya. Nah, oke teman-teman, di sini kita langsung masuk ke proses penginstalan dan penginputan dari aplikasi Arterinya sendiri. Nah, di sini saya sudah mendownload dari aplikasi Arteri beserta dengan Notepad++-nya. Untuk kalian yang belum mendownload, bisa mendownload di link deskripsi yang saya sediakan. Kemudian di sini kita langsung mengekstrak saja dari file aplikasi Arterinya. Kita bisa klik kanan, lalu klik extract here. Kemudian kita tunggu hingga aplikasinya berhasil diekstrak. Jika aplikasinya sudah terekstrak, maka kita cari filenya. Nah, jika aplikasinya sudah terekstrak, maka kita akan kopikan, lalu kita buka di local disk C, klik Exam, lalu pilih htdoc, kemudian kita pastekan file Arteri yang sudah diekstrak tadi ke dalam ke dalam halaman htdoc. Lalu kita tunggu hingga pastenya selesai. Di sini memerlukan waktu sekitaran 2 menit untuk menunggu untuk 100% komplit. Kemudian jika sudah selesai dipastekan, nah teman-teman, jika file Arterinya sudah berhasil dipastekan, kemudian kita rename foldernya, kita rename menggunakan dengan mengklik kanan, lalu kita klik rename, lalu menggantinya dengan praktek strip Arteri agar bisa memudahkan dalam pencarian di mesin pencari. Nah, teman-teman, jika file dari Arterinya sudah kita rename, kemudian ini kita mengaktifkan examnya yang ada di folder exam, lalu di scroll ke bawah, klik exam control, kemudian kita klik dan kita start 2 kolom dari atas, kita start sampai warnanya berwarna hijau. Nah, kenapa sih kita perlu mengaktifkan exam? Nah, exam ini berfungsi untuk menjalankan dari proses pembuatan database Arteri agar lebih mudah dan agar aplikasinya berjalan dengan lancar. Chrome, lalu kita menuliskan localhost /php/myadmin, tidak di spasi ya teman-teman. Kemudian kita enter, tunggu sebentar, lalu akan muncul tampilan dari database PHP myadmin ya.
Kemudian pada proses database ini, jika bahasa yang digunakan menggunakan bahasa Inggris, kita bisa ganti dengan mengklik menu yang ada di sini, menu bahasa, klik menggunakan bahasa Indonesia. Jika sudah, kita bisa refresh dan kemudian akan tampilannya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, untuk pembuatan database-nya sendiri, kita bisa klik pada fitur basis data. Kemudian akan ada tampilan seperti ini. Kemudian kita buat basis data. Kita masukkan nama basis datanya arteri. Kemudian kita buat basis datanya. Jika basis datanya sudah dibuat dan belum tersedia pada PHP MyAdmin, akan ada tampilan database arteri telah dibuat. Balik lagi ke menu basis data. Kemudian kita akan fokus ke basis data yang sudah kita buat, yaitu bernama dengan arteri. Kemudian kita klik bagian check privilege. Kita klik. Kemudian akan ada tampilan add user account. Nah, di sini kita akan memasukkan nama pengguna. Nah, nama pengguna ini kita masukkan admin. Untuk nama pemiliknya kita ubah dari semua orang menjadi lokal. Kemudian kita buatkan kata sandi. Kemudian ketik ulang kata sandi. Lalu kita scroll ke bagian bacaan hak akses global, kita cek all. Kemudian pilih go atau kirim. Kemudian ada tampilan bacaan pengguna baru telah ditambahkan. Lalu kita save saja kata sandinya agar tidak lupa. Lalu kembali ke menu database. Kita klik database yang kita buat tadi, arteri. Kemudian kita pilih import. Lalu kita pilih choose file. Kemudian kita buka local disk C. Kemudian kita pilih praktek arsip. Kemudian kita pilih SQL. Lalu pilih arteri SQL. Kemudian kita simpan di file ekspor ini. Lalu kita kirim. Kemudian nanti ada tampilan seperti ini. Tampilannya bacaan MySQL import telah selesai. Pada menu local disk C, kita pilih exam, kemudian htdoc, kemudian praktek arsip atau praktek arteri yang telah kita buat tadi. Kemudian kita pilih folder application, kemudian pilih yang config, kemudian kita cari bacaan database php. Kita klik kanan, kemudian di sini kita menggunakan Notepad++ yang sudah kita install tadi agar lebih mudah pencarian dalam kode-kodenya. Kita klik. Nah, berikut tampilan dari Notepad++ nya. Kemudian kita scroll ke bawah pada sekitar nomor 70 sampai 80-an. Ini ada bacaan username. Kita masukkan username yang sudah kita buat tadi. Kemudian password dan database-nya, teman-teman. Jika sudah, bisa kita klik di sebelah kiri sini ada bacaan, ada kayak gambar save gitu, atau bisa ctrl+s agar lebih mudah biar disimpan. Lalu kita buka Google Chrome, kemudian klik ketikkan localhost _ nama praktek arsip yang sudah kita buat tadi. Kita di sini buat praktek arsip, langsung kita kopikan dan pastekan di Google Chrome. Kemudian kita enter. Lalu muncul tampilan dari halaman muka aplikasi arteri. Kemudian kita masukkan kata sandi dan username yang sudah kita buat tadi. Kita login. Nah, di sini ada beberapa fitur baru yang akan kita tambahkan. Di sini kita akan menambahkan pada data master, ini ada bagian klasifikasi. Kemudian di tambah klasifikasi ini ada beberapa kode-kode yang harus kita lengkapi. Nah, pada fitur tambah klasifikasi ini, kita menyesuaikan saja dengan keterangan yang ada di masing-masing surat atau masing-masing arsip. Kita sesuaikan saja dari kodenya, namanya, dan retensinya. Nah, di sini saya memasukkan keterangan pindah studi atau mutasi mahasiswa dengan retensi 5 tahun. Kemudian kita tambahkan lagi klasifikasinya dengan nomor surat yang berbeda dan jenis keterangan yang berbeda. Di sini yang kedua itu ada pengajuan rencana umum pengadaan. Yang ketiga juga berbeda dan seterusnya juga berbeda. Bisa disesuaikan dengan keterangan dari masing-masing surat, masing-masing arsip. Nah, ini fungsinya agar lebih mudah dalam pencarian dari masing-masing arsipnya.
Jika pada fitur tambah klasifikasi sudah selesai, maka kita kembali lagi ke data master dan mengklik pencipta arsip. Nah, di sini kita menambahkan data dari pencipta arsipnya sendiri. Contohnya di sini ada tentang bidang kemahasiswaan. Nah, ini kita sesuaikan dengan keterangan dari kode yang telah kita tambahkan pada klasifikasi tadi. Kita sesuaikan saja dari masing-masing arsipnya, masing-masing suratnya agar tertata dengan rapi. Kita sesuaikan per bidangnya, ada bidang kemahasiswaan, ada bidang tata pamong perguruan tinggi, bidang tata usaha, dan bidang perencanaan. Nah, karena di sini saya memasukkan surat-surat dari perguruan tinggi, dari FISIP Universitas Lampung, maka data pencipta arsipnya pun terkait dengan perguruan tinggi. Kemudian jika pencipta arsipnya sudah selesai, kembali lagi ke data master, ke bagian data unit pengelola arsip. Di sini kita memasukkan nama dari pengelola arsipnya sendiri, yaitu Pusat Arsip dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP Unila. Nah, kemudian balik lagi ke data master, di sini kita memasukkan data lokasi dari arsipnya, teman-teman. Nah, di sini ada gedung A lantai 2 dan gedung B lantai 1. Kemudian kita menambahkan medianya di fitur data master. Kita menambahkan beberapa media seperti audio visual, kemudian ada teks, kemudian ada juga tekstual, kemudian ada juga kartografi, dan lain-lainnya. Kemudian kita menambahkan data masternya sudah selesai. Kemudian di sini kita bisa cek entry data arsip. Nah, di sini kita bisa menambahkan nomor arsipnya atau nomor suratnya. Kita bisa sesuaikan saja dengan kode yang tersedia. Karena di sini tentang perguruan tinggi, maka menggunakan kode UN atau Unila dan memasukkan tanggal pencipta arsipnya. Disesuaikan saja. Kemudian ada pencipta arsipnya, unit pengelola arsip, dan keterangan dari keasliannya, jumlahnya, dan kita memasukkan nomor boxnya. Kemudian di sini juga ada uraian. Uraian ini contohnya ada pindah studi atau mutasi mahasiswa ini. Jika semua data sudah kita cantumkan, bisa kita simpan. Kemudian kita bisa tambahkan lagi entry data barunya sesuai dengan keterangan dari masing-masing suratnya. Jika sudah ditambahkan entry data barunya, bisa kita lihat di kanan ini ada bacaan lihat data arsip. Nah, pada halaman ini kita bisa mengetahui data arsip apa saja, surat apa saja yang sudah masuk, yang sudah terdata, agar surat-surat yang belum terdata bisa segera kita input, bisa segera kita masukkan. Dan ini sudah ada 2 contoh surat yang sudah diinput dari 5 data yang dimasukkan. Kemudian bisa kita sesuaikan saja dengan data-data yang belum dimasukkan. Gitu, teman-teman. Kemudian jika kita mau lihat berapa sih klasifikasi yang sudah kita masukkan, nah kita bisa lihat di klik data master, kemudian ada bacaan klasifikasi. Nah, nanti muncul nih beberapa data klasifikasi yang sudah kita masukkan. Di sini saya memasukkan 5 data klasifikasi yang sudah dimasukkan. Segitu, teman-teman. Nah, teman-teman, dari proses instalasi, pengelolaan data, pembuatan database, pengimplementasian aplikasi Arteri, dan penginputan di setiap fitur-fitur pada aplikasi Arteri, di sini saya menyimpulkan dan merekomendasikan kepada setiap lembaga maupun instansi untuk dapat menerapkan dan mengimplementasikan aplikasi Arteri sendiri dalam sistem persuratannya agar meminimalisir terjadinya kehilangan maupun terjadinya arsip-arsip yang rusak ataupun lain-lainnya. Sekian, terima kasih video dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.